Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini edisi 16 Desember 2022 ya. Di sini saya akan membalas pertanyaan Mas siapa kemarin ya, Mas Harto ya. Mas Harto yang ada di Bati-Bati Kalimantan Selatan ya. Sama Mas yang ada di mana kemarin? Lupa saya ya. Ada 3 orang menanyakan, akan saya jawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Intinya pertanyaannya apakah diadakan pemotongan pucuk atau punggel ya. Terus kalau mau dibuahkan, kalau tidak dipotong pucuk, buahnya ada berapa dan dibuahkan di poros atau di mana ya. Nah, saya jawab dulu satu ya. Terus terang kalau pengalaman dari kami atau dari saya Citra Tani Manunggal Kaltim ini ya, ini contoh sudah ini ya. Anggaplah ini sudah dewasa ya, ini jalan 4 minggu ya, ini varietas Madrid ya. Nah, ini adalah pohon induk ya ini ya. Nah, ini pohon induk. Nah, ini pohon induk. Ini cabang samping ya, yang ini cabang samping. Ini juga cabang samping ya. Jadi pada dasarnya pohon semangka itu bentuknya seperti ini ya. Nah, 3 jari begini ya. Yang tengah ini, jari manis ini adalah pohon pokok atau poros ya. Kanan kirinya ini adalah ranting cabang kanan kiri ya. Atau subra ya, cabang samping ya. Nah, kalau dari Citra Tani Manunggal terus terang sesubur apapun buahnya tetap 2 ya. Tetap 2. Jadi kalau pohonnya figur subur, kita buahkan 2. Yang satu di poros, yang satu di cabang samping ini ya, cabang samping ini atau di cabang yang samping ini. Di antara 2 cabang kanan kiri ini, mana yang paling subur itu yang kita buahkan salah satunya. Yang satunya ikut di poros atau di induk ya. Itu kalau dari pengalaman Citra Tani Manunggal Kaltim selama ini sistemnya seperti itu. Jadi tidak diadakan pruning tunas atau ranting kanan kiri ataupun seumur kira-kira 2 minggu diadakan pemunggelan atau pemotongan pucuk, tidak ya. Kalau dulu di awal-awal Citra Tani Manunggal Kaltim dulu memang seperti itu. Tapi sudah beberapa tahun ini menanam atau melakukan penanaman semangka tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi ya. Bahkan dari Citra Tani Manunggal Kaltim sudah beberapa kali melakukan percobaan eksperimen ya. Ini dibuahkan di poros saja, tapi cabang di bawah dibuangi semua. Jadi di bawah gundul cabangnya tinggal pohon poros sama ranting kanan kiri doang. Buah 2 sudah pernah juga. Cabang di bawah tetap utuh, di atas digunduli, cuma ada buah sama pohon yang menjalar ke atas. Tapi ranting-ranting di atas dibuangi semua, sudah juga dicoba ya. Nah, jadi terus terang kalau dari Citra Tani Manunggal Kaltim untuk beberapa tahun ini sampai sekarang, sampai detik ini, metodenya nggak ada pemotongan atau pemangkasan atau pruning ranting atau cabang kanan kiri, nggak ada. Tunas-tunas yang keluar dari subra kanan kiri pun tidak dibuang. Jadi kita loskan ya, gak rewel ya. Karena pada dasarnya apa? Dimana dia banyak daun, itu banyak dapur yang akhirnya nanti membantu fotosintesis semakin maksimal. Ya memang kalau semakin banyak cabang, banyak daun memang banyak makan pupuk, memang iya benar memang. Tapi tergantung kita, keinginan kita dan bahasanya metode kita masing-masing ya. Dari pengalaman tiap-tiap petani pasti punya pengalaman masing-masing ya. Jadi kalau dari Citra Tani Manunggal Kaltim tidak pernah melakukan hal pemangkasan pucuk atau pruning cabang kanan kiri ya. Pokoknya ya. Itu pertanyaan yang satu dari Mas Harto yang ada di Bati-Bati, sama Mas di mana yang 2 tadi lupa saya ya. Yang ketiga-tiganya via Japri ya, nanyanya ke saya ya, via WA. Nah, ini saya mau jawab pertanyaan kedua masih dari Mas Harto juga ya. Untuk jarak tanam berapa? Untuk jarak tanam terus terang maaf saya super nekat, super gila ya. Ini jarak tanam terus terang, nah ini boleh dilihat. Nah ini ya, jengkalan tangan saya ini dengan lubang sebelahnya. Nah tuh
Bisa dilihat hampir ketemu ya, hitungannya ketemu ya. Nah, padahal ini jengkalan tangan saya pendek ya. Nah, ini kita lihat ini. Nah, 30 lebih aja. Ya, hitungannya 30 sentian kurang lebih ya. Ini lebih nekat kalau saya yang kali ini. Kalau maaf ya, Citra Tani Manunggal orangnya lebih berani mencoba bereksperimen ya. Jadi walaupun dengan jarak tanam yang rapat, asalkan pohonnya disusun rapi, sesubur apapun insya Allah masih bisa melakukan proses polinasi atau kawin bunga ya. Dan lebih enak ya, lebih memudahkan kita untuk melakukan proses polinasi atau kawin bunga di saat pohon kita susun ya. Karena akan kelihatan mana yang ada buahnya, mana yang belum jadi, mana yang sudah jadi, kelihatan ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ini hari ini kita melakukan kerjaan dua kerjaan ya. Pemupukan sama melakukan penyusunan pohon semangka atau penyusunan sulur ya, golor ya bilang orang ya. Nah, ini hari ini persis usia 3 minggu kalau yang ini ya. Kalau yang di sana tadi yang saya gunakan untuk sampel atau contoh pembuahan tadi itu pas hari ini usia 4 minggu ya. Ini jaraknya rapat sekali. Musa saya belah ya. Satu musa itu saya belah jadi 2. Yang ini karena saya mengirit lahan, ngirit musa juga ya. Terus saya juga akan menjawab pertanyaan dari siapa ya, beberapa malam yang lalu japri via WA saya. Saya lupa. Saya mau jawab, kalau kita menanam lahan bekas atau bedengan bekas, apakah masih pakai pupuk kandang atau dengan lubang yang sama? Sebenarnya ada yang sudah saya jawab ya via japri juga. Di sini sekalian aja saya jawab dengan video ya. Ini misalnya ini saat ini ya, saya contohkan atau saya anggap ini misalnya tanaman perdana ya. Sebelum saya tanam kemarin pengolahan lahan, saya taburi bedengan sudah jadi, saya buka tengah satu mata cangkul memanjang. Saya taburi pupuk kandang dan beberapa bahan pupuk kimia dan kapur pertanian atau dolomit ya. Saya sebut aja ya pupuk dasarnya, yaitu pupuk kandang SP36, Ponska dan kapur pertanian dolomit. Itu saja kalau saya ya. Habis itu kita uruk atau kita ratakan, baru kita bungkus pakai plastik mulsa ya. Nah, baru beberapa hari kemudian kita tanam. Itu kalau dari lahan masih ori ya, lahan baru ya, perdana ya, atau ada yang bilang lahan perawan ya. Nah, untuk periode kedua masih di bedengan yang sama, tapi dengan lubang tanam yang berbeda ya. Masih kalau untuk yang periode kedua setelah ini yang pertama, periode pertama ini panen, kita cabuti pohonnya. Kita sebelum panen, 10 hari sebelum panen kita sudah melakukan penyemaian. Begitu panen langsung pohonnya dicabuti habis, selesai. Jadi semaian tadi langsung bisa dipindah ke lahan di sini ya, di sela-selanya sini ya. Bukan di lubang tanamnya yang baru, yang asalnya ya. Itu untuk periode yang kedua. Tapi tidak melakukan pengolahan lahan atau tidak melakukan penaburan pupuk kandang atau pupuk dasar ulang, tidak ya. Itu kalau untuk periode yang kedua. Nah, setelah periode yang kedua panen, dicabuti pohonnya, baru kita buka mulsanya ya, ke sebelah ya. Nah, setelah kita buka ke sebelah, baru kita adakan pencincangan lahan atau pencangkulan penggemburan saja ya. Nah, setelah digemburkan, baru ditutup mulsa lagi, baru kita tanam ulang di lubang yang pertama di sini ya. Nah, ini kalau yang periode pertama tadi di sini, periode kedua di sini. Nah, periode ketiga di sini. Cuman kalau periode ketiga, setelah periode kedua dibuka mulsa, diadakan penggemburan, ditutup, baru kita tanam ulang, tapi di lubang yang pertama ya, di lubang yang periode pertama. Begitu. Itu kalau dari Citra Tani Manunggal seperti itu sistemnya ya. Pokoknya minimalnya di 3 kali nanam atau 3 kali periode nanam, baru untuk periode yang selanjutnya keempat ataupun yang kelimanya baru kita
pakai pupuk dasar ulang ya. Pakai pupuk dasar ulang, baik pupuk dasar kimia maupun pupuk kandang ulang ya. Begitu kalau dari pengalaman atau kebiasaan atau metode sistem yang digunakan oleh Citra Tani Manunggal Kaltim seperti itu ya. Untuk selanjutnya saya menjawab ada beberapa pertanyaan juga via Japri, yaitu untuk metode pemupukan dari Citra Tani Manunggal Kaltim. Usia semai 8 hari kita melakukan pindah tanam. Setelah pindah tanam, misalnya hari ini pindah tanam ke lahan, 4 hari kemudian setelahnya kita adakan pemupukan pertama kali atau pemupukan yang perdana, yaitu menggunakan NPK Mutiara Yaramila itu ya, yang 1616 itu ya, Yaramila unik itu ya. Takarannya ini ya, ini tutupnya Gramason itu ya. Nah ini jubung tapi ya, ini jubung tapi jangan ditekan ya. Itu diaplikasikan ke timba yang ukuran 20 liter itu ya, timba cat itu ya, timba cat itu yang 20 liter itu atau 20 kilo itu diisi air, baru dikasih pupuk murni Yaramila unik itu Mutiara 1616 itu satu tutup ini tapi jubung ya. Diaduk, baru dikocorkan. Takarannya kurang lebih untuk 1 gelas sudah pupuk cair itu ya, sudah jadi cair ya. 1 gelas itu dijadikan 2-3 pohon ya. Nah, itu untuk pemupukan yang pertama. Untuk pemupukan yang kedua, seminggu kemudian kita masih menggunakan takaran ini, tapi dengan dosis kita tambahkan ya. Kita tambahkan untuk pemupukan yang kedua, 1 takaran ini jubung ditambah dengan 1 takaran ini tapi rata ya, atau peresnya ini ya, jangan ditekan ya. Nah, itu untuk pemupukan yang kedua. Nah, terus kalau untuk pengaplikasiannya per pohon, kurang lebih 1 gelasnya itu dijadikan 2 pohon ya, 2 pohon. Nah, kalau untuk pemupukan yang ketiga, seminggu kemudian setelah pemupukan yang kedua, kita masih menggunakan Yaramila unik Mutiara 1616 tadi dengan takaran 2 jubung ini penuh ya. 2 jubung ini penuh. Itu dicampurkan dengan air seperti yang pertama tadi juga ya. Nah, kalau untuk pengaplikasiannya itu per pohon setelah pupuk bercampur air tadi, per pohon itu kurang lebih 1 gelas itu untuk 1 pohon. Itu ya. Untuk pemupukan yang keempat, periode keempat di masa vegetatif atau pemupukan terakhir menjelang masa polinasi, itu menggunakan NPK Yaramila unik 3 ini ya. 3 tutup Gramason ini jubung ya, jangan ditekan, jubung ya. Begitu diambil dari dalam karung itu pupuk Yaramila unik itu Mutiara 1616 itu jubung, jangan ditekan. Itu 3 ini ya, 3 tutup ini jubung, jangan ditekan. Ditambahkan Ponska 2 tutup ini, KCL 1 tutup, ZA 1 tutup, masing-masing jubung, jangan ditekan ya. Baru diaplikasikan dengan air yang 1 timba 20 liter atau 20 kilo tadi ya, timba cat yang putih itu, yang besar itu ya. Untuk pengaplikasiannya 1 pohon 1 gelas. Itu pemupukan periode yang keempat ya, pemupukan keempat di masa vegetatif menjelang kawin bunga atau polinasi ya. Karena di masa-masa itu setelah pemupukan yang keempat itu sekitar seminggu, maksimalnya di seminggu kemudian kita sudah melakukan polinasi ya. Kenapa kita dosis atau kandungannya kita tambahin lebih besar, lebih banyak? Karena supaya bakal buah atau pentil atau calon buah itu rata-rata membesar ya. Maksudnya gede-gede ya, ideal bunganya yang ada pentilnya itu, yang ada bakal buahnya itu ya. Itu kalau dari Citra Tani Manunggal seperti itu. Terus dilakukan lagi pemupukan periode pertama setelah masa polinasi. Misalnya hari ini selesai melakukan polinasi semua, 3 atau 4 hari kemudian kita adakan pemupukan untuk yang pertama kali di masa generatif atau masa setelah polinasi ya. Nah, untuk pemupukan yang keempat itu kita masih menggunakan pupuk yang sama,
NPK Mutiara Yaramila Unik tadi, Ponska, ZA dan KCL ya. Itu semua kita gunakan. Kalau di periode keempat masa vegetatif tadi, Yaramila Uniknya itu mutiaranya 16-16 tadi 3 tutup jubung ini. Untuk periode yang pertama setelah masa kawin, Mutiara Yaramila Uniknya itu sudah 4 ini ya, 4 ini jubung, Ponskanya 3 ini jubung, KCL-nya 3 ini jubung, ZA-nya 2 ini jubung ya. Itu ya. Kalau untuk masa pertama setelah polinasi ya, pemupukan pupuk susulan atau pupuk kiriman setelah masa polinasi selesai ya. Nah, untuk pemupukan yang kedua di masa setelah polinasi masih menggunakan pupuk yang sama dengan dosis ditambahkan 1 tutup, 1 tutup, 1 tutup semua. Seminggu kemudian dengan pemupukan yang sama juga, dengan jenis pupuk yang sama, jumlah yang sama, ditambahkan 1 tutup, 1 tutup, 1 tutup lagi sampai pemupukan yang terakhir, yaitu pemupukan yang keempat menjelang panen, kurang lebih sekitar 15 hari sebelum panen ya. Nah, kalau masalah aplikasinya atau penyuplaiannya atau pengocorannya pada masing-masing tanaman setelah masa polinasi, pupuk tadi sudah diaduk dalam 1 timba, sudah tercampur rata. Untuk pengaplikasiannya per pohon itu kita sudah menggunakan takaran yang lebih besar lagi ya. Baik di masa pemupukan pertama setelah polinasi maupun sampai pemupukan terakhir atau pemupukan keempat setelah masa polinasi menjelang panen, takarannya menggunakan ini ya. Nah, ini centong ini kita buat dari bekas botol basmilang ya. Ini kita potong jadi 2. Kita potong jadi 2, jadi per pohon pupuk yang sudah bercampur dengan air tadi, per pohon kita kasih 1 gayung atau 1 centong ini ya. Nah, per pohon kita kasihkan sampai pemupukan pertama setelah kawin atau setelah polinasi, pemupukan kedua setelah polinasi, pemupukan ketiga setelah polinasi, dan pemupukan keempat setelah polinasi. Itu adalah pupuk terakhir menjelang panen ya, yang keempat itu ya. Tetap seperti ini ya, takarannya tetap ini ya. Cuman kandungan atau dosis pupuknya yang kita campurkan dengan air lebih besar atau lebih banyak, seperti yang saya sebutkan jumlahnya, penambahannya per dosisnya atau per embernya, per timbanya ya. Begitu. Masih menjawab pertanyaan dari Mas Harto di Bati-Bati. Kalau untuk penyepraian fungisida maupun insektisida dari Citra Tani Manunggal Kaltim, kita adakan beda ya, metodenya beda ya. Kalau di masa vegetatif sama masa generatif kita ya beda ya dari Citra Tani Manunggal Kaltim. Kalau di masa vegetatif atau masa pertumbuhan, kita dari Citra Tani Manunggal Kaltim sistemnya pagi ya penyepraiannya ya. Kalau di masa vegetatif ya pagi ya. Nah, dari 3 hari HST itu kita adakan penyepraian yang pertama kali itu pagi. Interval penyemprotannya atau penyepraiannya itu sedang-sedangnya 4 hari sekali, tetap pagi ya. Itu di masa vegetatif ya, masa pertumbuhan ya. Karena di masa vegetatif pada dasarnya tanaman masih rentan, masih mengkhawatirkan, dan masih rentan dengan apa ya, dengan segala macam bentuk penyakit, virus maupun trip ini dan itu ya. Kita utamakan pagi, kenapa? Karena kalau pagi pohon-pohon ini kan masih muda ini, masa vegetatif ini. Kenapa kita adakan penyepraian pagi? Karena sekaligus untuk melakukan pencucian atau pembersihan bekas embun-embun malam ya. Embun-embun malam, jadi kalau kita lakukan pagi, insya Allah daun akan lebih terjaga ya. Itu kalau untuk penyepraian di masa vegetatif. Kalau untuk di masa generatif, masa polinasi atau masa kawin bunga, kita adakan penyepraiannya itu di siang hari, bukan pagi ya. Maksudnya sore ya, bukan siang, sore ya. Kenapa kalau kita adakan penyepraian sore? Karena kalau kita adakan penyepraian pagi, karena kita pagi melakukan polinasi ya, di masa generatif itu ya. Nah, tapi hanya di masa polinasi atau di masa kawin bunga aja kita adakan penyepraian itu sore ya.
Nanti begitu sudah selesai masa polinasi, kembali kita ke pagi lagi ya penyepraiannya ya, karena kita sudah selesai melakukan polinasi ya. Kenapa kita adakan polinasi sore di masa kenapa kita adakan penyepraian sore di masa polinasi? Karena tidak mungkin kalau kita melakukan penyepraian itu di pagi hari di saat polinasi. Yang satu, waktu kita pagi polinasi adalah waktu yang bagus. Yang kedua, masa iya setelah kita polinasi baru kita siramkan? Tidak mungkin. Kan sama aja dihujani. Walaupun tidak semuanya merata basah kena spray atau kena penyemprotan ya. Itu kalau dari Citra Tani Manunggal Kaltim, metode atau sistemnya seperti itu. Untuk penyempraian kita menggunakan terus terang dari Citra Tani Manunggal Kaltim, tidak muluk-muluk. Kita ada bahan yaitu bahan bermerek Antrakol ya, merek dagangnya Antrakol, Ditan dan Acrobat ya. Perekat, penembus, perata pasti ya. Kalau insektisida kita untuk penanggulangan ulat ya, utamanya ulat ya kalau di Semangka ini ya. Itu kita macam-macam ya, tergantung teman-teman ya. Ada Prepaton, ada Iguana dan segala macam ya. Nah, tergantung aja kesukaan teman-teman yang mana yang lebih yakinnya ya. Nah, kalau untuk pengaplikasian antara Ditan, Antrakol atau Acrobat dari Citra Tani Manunggal Kaltim seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman ya. Kalau dari Citra Tani Manunggal Kaltim dilihat dari cuaca. Kalau cuacanya jarang ada hujan, kita menggunakan Antrakol ya. Antrakol kita aplikasikan dengan Acrobat ya. Dengan perekat, penembus dan perata. Kalau ada pupuk cair boleh ditambahkan pupuk cair atau POC ya. Kalau untuk penggunaan Ditan kita gunakan pada saat cuaca sering ada intensitas hujan yang sering ya. Nah, untuk pengaplikasiannya itu seperti yang saya bilang tadi, per 3 hari, sedang-sedangnya per 3 hari, per 4 hari atau per 3 hari ya. Dilihat dari keadaan kondisi tanaman itu sendiri juga ya. Untuk dosisnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan sesuai dengan kondisi dan keadaan tanaman kita sendiri ya. Begitu informasi buat Mas Harto dan Mas siapa lupa ya. Sudah saya jawab semua di sini. Dari cara pembuahan di cabang atau poros berapa, di usianya. Satu lagi yang perlu saya jawab, ada pertanyaan di daun berapa polinasi. Kalau dari Semangka, saya dari Citra Tani Manunggal Kaltim terus terang dilihat dari kesuburan atau kefiguran tanaman itu sendiri ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kalau dari Citra Tani Manunggal Kaltim paling standarnya di daun 17 ya. Di daun 17 itu sudah maksimal ya. Paling minim lah hitungannya ya. Tapi kita lihat dari kesuburan atau kefiguran tanaman itu sendiri. Tapi sudah beberapa tahun terakhir ini dari Citra Tani Manunggal mengusahakan selalu untuk polinasi. Kalau pohonnya subur betul-betul figur, kita adakan polinasi paling minimal di daun 21, maksimalnya di daun 23. Itu cuman ya konsekuensinya kita harus lebih kuat menggenjot atau menggas pupuknya ya. Karena semakin jauh otomatis kita memerlukan tenaga atau energi untuk meniup bola atau semangka yang jauh dari lubang tanam ya. Tapi kalau kita mau kawin di ruas daun 17, kita lihat kalau pohonnya kurang figur, kurang ini, sekiranya tidak memungkinkan untuk dibuahkan di jarak yang jauh atau di ruas yang kita inginkan, tidak memungkinkan. Kalau dari Citra Tani Manunggal kita kawin sekira-kira mampunya di ruas berapa. Karena tidak bisa dipaksakan, kalaupun juga pohon tidak subur, mau kita taruh kita buahkan di daun yang jauh pun tidak memungkinkan. Karena pohon misalnya kurus kering ya kan. Kurus atau apa bilang orang ya. Engkri-engkrian lah bilang orang ya. Nah, tapi kalau pohonnya subur, figur, kita selalu buahkan atau lakukan polinasi sejauh mungkin ya. Paling minim di daun 21, sedang-sedangnya di daun 23 ya. Kalau yang kurang figur, ada yang di daun 17, ada juga yang di daun 19 ya. Di Citra Tani Manunggal seperti itu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Ada juga yang nanya kalau ada timbul
bakal buah atau pentil di ruas sebelum daun 17 gimana Mas, apakah kita adakan polinasi? Semuanya kembali ke keyakinan kita sendiri ya sebenarnya. Naluri kita atau feeling kita itu keluar ya. Kita lihat ini pohon ini kayaknya memungkinkan nggak kalau kita kawinkan di ruas daun sebelum 17. Kan gitu kita ya, naluri kita kan begitu. Sebenarnya pada dasarnya mau kita kawinkan di ruas daun sebelum daun 17, sebelum ruas daun 17 pun jadi. Cuman rata-rata bunga yang kita lakukan polinasi atau kawin itu di ruas daun sebelum 17, rata-rata yang pernah saya alami itu jarang, bahkan tidak mau besar ya. Bahkan untuk mencapai di 4 kilo aja sangat berat, sangat susah sekali. Entah kenapa dan kenyataannya memang seperti itu gitu loh ya. Jadi kita tidak pernah melakukan kawinasi atau polinasi di bawah daun 17. Paling standarnya sekurus-kurusnya pohon semangka, sekurang-kurang suburnya pohon semangka kita tetap adakan di daun 17. Itu sudah sebenarnya polinasi atau kawin bunga di ruas daun 17 itu sebenarnya sudah suatu apa ya? Sudah suatu pakem bagi seluruh petani semangka ya. Di seluruh dimanapun kebanyakan pakemnya itu ya. Saya rasa bukan dari Citra Tani Manunggal aja, saya rasa dari teman-teman Bapak Ibu dan sekalian dimanapun berada, saya rasa sama ya. Karena itu entah dulunya dari mana, saya pun juga mengikuti seperti itu. Standarisasi kayaknya memang di situ, dan saya perhatikan juga memang saya praktekkan memang paling standar. Saya coba pernah memang normalnya di daun 17 atau ruas daun 17 ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke, untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, kiranya tuntas sudah saya jawab pertanyaan dari teman-teman yang japri ke saya maupun yang komen di YouTube saya. Bila mana Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ada yang mau dipertanyakan, silahkan komen atau via japri ada di kolom komentar situ ya. Bisa buka di YouTube saya, lihat-lihat. Tak lupa saya doakan buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan dilimpahkan rahmat, dan bisa naik haji ke Tanah Suci bersama anak istri dimanapun Anda berada. Tak lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi biar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu video-video terbaru seputar dunia semangka dari channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.